Abdul Gufron atau yang terkenal dengan sebutan Mama Gufron alias Ius Sugirman, dalam video terbarunya tampak meminta maaf atas viralnya video framing yang dibuat oleh pondok pesantrennya di seluruh Indonesia. Dengan ditemani 3 murid di belakangnya, Mama Gufron yang duduk di kursi menyampaikan permintaan maafnya yang dibacakan oleh Gus Ubad. Tampak sekali raut muka mereka yang mengkerut ketakutan, tak segarang dan sesangar sebelum-sebelumnya, yang dengan nada berapi-api menghina para habaib bahkan MUI. Padahal sebelum Mama Gufron ini meminta maaf, pihak mereka sempat membuat sebuah video yang ditayangkan di akun channel YouTube mereka, dengan membawa-bawa nama kuasa hukum, dengan nada ancaman terhadap masyarakat, khususnya para kreator konten video YouTuber. Perilaku kelompok Gufron memang sudah merusak sekali, mencemarkan nama baik banyak pihak dan sangat-sangat memalukan sekali. Membuat Indonesia juga jadi rusak, ditertawakan oleh banyak orang dan negara. Bahkan 2 hari lalu ada dari pemilik akun orang Arab yang memposting video si Gufron ini, yang tengah bersama santri atau jamaahnya, yang ada sampai sujud-sujud ke kaki si Gufron, dan itu dikomentari dengan kata-kata yang sangat pedas juga memalukan. Gerombolan dari kubu si Gufron berlindung di balik atas nama Pancasila, dan si Imaduddin berlindung di belakang NU. Seolah gerombolan ini dibiarkan terus hidup bebas berkeliaran dan ngomong seenaknya. Coba kalau dari pihak habaib yang ada seperti demikian, sudah pasti akan langsung dicap radikal, teroris, ekstremis, berbahaya dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan keji, hingga ditangkap di proses hukum, di penjara. Lah ini mereka yang sudah jelas-jelas sesat menyesat, menebarkan kebencian, permusuhan, fitnah-fitnah, kedengkian, menghasut, adu domba, provokasi intimidasi, membuat keributan kekacauan, memunculkan isu sektarian hingga konflik saling bermusuhan dan serang menyerang, rusaknya persatuan, hancurnya moral anak bangsa, rusaknya akhlak, tercemarnya akidah keimanan, hingga dengan jelas Islam dan Al-Quran dilecehkan dan dihina, Nabi Muhammad dihina dan difitnah, kemuliaan Allah Azza wa Jalla dinistakan direndahkan oleh mereka, tetap saja dibiarkan hidup bebas. Benar-benar memalukan sekali dan bikin malu Islam, dan juga Indonesia serta merusak Pancasila. Permintaan kelompok Gufron juga tak luput dari perhatian Dr. Hanifah, yang sebelumnya memang dia sudah banyak mengkritisi dan menjelaskan kesesatan dari kelompok Gufron, bahkan mengkritik bahasa Suryani yang sering dipamerkan oleh Gufron. Dengan sangat tegas Dr. Hanifah menyatakan, saya dan mewakili keluarga besarku Al-Mausyami, bersama Brigade Sultan Hamzah Divisi Skuad Anti Teror dan Aliran Sesat, lewat tulisan postingan ini menyatakan, dukungan penuh kepada Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan juga pemerintah Republik Indonesia, untuk memberantas segala bentuk, segala macam apapun itu yang berkaitan, berhubungan, dan atau mengenai keagamaan, akidah, iman, tauhid. Yang dimana jika sesat menyesatkan, menyimpang, keluar dari syariat Islam dan sunnah, bertentangan dengan ijma dan bertolak belakang dengan fikih. Siapapun dimanapun, baik perorangan ataupun kelompok, organisasi, agar ditindak tegas. Berantas aliran-aliran sesat menyimpang, apapun alasannya, sekalipun mengatasnamakan Pancasila atau lainnya, jika sudah benar-benar jelas melanggar aturan dan hukum agama serta negara, wajib ditindak dan berantas, jangan dibiarkan. Ayo maju terus untuk melawan, menentang dan memberantas kezaliman, kesesatan, kebatilan, kekufuran. Alhamdulillah, wasbillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dijelaskan oleh Ustadz Ubad Amirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya atas nama Ponpes Unik Nusantara Pancasila, Muhammad Abdul Gufron, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas banyaknya framing video yang beredar di media sosial. Yang jelas, Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan mencintai Pancasila NKRI harga mati. Memberi motivasi kepada para santri dan jamaah agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama dan mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis, demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila serta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Malang, 17 Juli 2024. Pengasuh Ponpes Unik Nusantara Pancasila Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani.
Jiahahaha. Gerombolan milisi Asrabi Kubu dari pihak si Gufron CS, termasuk tuh makhluk tua yang memakai kemeja corak berwarna biru, si Mujib, yang kemarin ini ada menghina menghujat habis-habisan MUI, sekarang cuma terlihat lesu pucat, penuh dengan ketakutan, dan mereka semua gemetaran, terutama tuh si dedengkotnya, Gufron, angguk-anggukan saja terus, menandakan hatinya gundah, penuh rasa ketakutan. Sama si Ubad juga tuh, yang beberapa waktu lalu sudah ada menyebarkan fitnah dan dusta terhadap ulama dan habib yang ada di Kabupaten Cianjur, langsung menyerang pemimpin pondok pesantrennya dengan tuduhan cabul dan lain-lain. Sekarang tuh makhluk hanya cengengesan saja, dengan raut wajah yang penuh ketakutan. Saya dan mewakili keluarga besarku Al-Mausyami bersama Brigade Sultan Hamzah Divisi Skuad Anti Teror dan Aliran Sesat, lewat tulisan postingan ini menyatakan, dukungan penuh kepada Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan juga pemerintah Republik Indonesia, untuk memberantas segala bentuk, segala macam apapun itu, yang berkaitan, berhubungan, dan atau mengenai keagamaan, akidah, iman, tauhid, yang dimana jika sesat menyesatkan, menyimpang, keluar dari syariat Islam dan sunnah, bertentangan dengan ijma, dan bertolak belakang dengan fikih. Siapapun dimanapun, baik perorangan ataupun kelompok organisasi, agar ditindak tegas. Berantas aliran-aliran sesat menyimpang, apapun alasannya, sekalipun mengatasnamakan Pancasila atau lainnya, jika sudah benar-benar jelas melanggar aturan dan hukum agama serta negara, wajib ditindak dan berantas, jangan dibiarkan. Ayo maju terus untuk melawan, menentang dan memberantas kezaliman, kesesatan, kebatilan, kekufuran. Yang ingin merusak, memecah belah, mengadu domba, menghasut, memfitnah, provokasi, harus ditindak tegas. Yang menghina, melecehkan, menghujat, memfitnah para ulama-ulama serta dzurriyyah Nabi Muhammad, harus wajib diberantas. Hentikan dan tindak sangat keras dan tegas, agar tidak terus menimbulkan kekacauan, perselisihan, pertentangan di tengah masyarakat dan umat yang ada di Indonesia. Tidak cukup mereka hanya sekedar narasi kemunafikan, dengan cara meminta maaf. Omong kosong, palsu. Kebiasaan para pendusta, kaum munafik fasik seperti itu dari dahulu yang ada di Indonesia. Setelah kalah dan terpojok, ketakutan, dan akan segera diproses hukum, mereka langsung beramai-ramai minta maaf ke publik. Nanti besok-besok begitu lagi, dan terus ada ditiru, diikuti, oleh yang lainnya. Ayo pemerintah Indonesia harus berani, tegas lawan gerombolan pengacau negara semacam mereka, yang sudah menimbulkan kegaduhan, kekacauan, ribut antara sesama anak bangsa, umat, masyarakat, jadi saling bermusuhan, tersebarnya kebencian, fitnah-fitnah kerusakan moral, akidah, tercemarnya iman, rusaknya tauhid, bobroknya akhlak sebab kelakuan dan ucapan mereka. Dalam hukum tidak bisa hanya sekedar minta maaf. Murah sekali dan begitu hinanya hukum jika hanya cukup dengan kata minta maaf. Hukum tidak bisa dijual belikan, dan tidak bisa hanya dengan sekedar kata maaf. Tetap harus ada terus diproses lebih lanjut dan hentikan, dibubarkan. Kemarin ini, pihak si Gufron ada membuat video dengan membawa-bawa kuasa hukum katanya, untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia dan pengguna media sosial, khususnya YouTuber. Lah kenyataannya sekarang mereka berbalik minta maaf. Kan itu adalah kemunafikan. Jelas berarti merekalah yang salah. Begitupun dengan si Imaduddin. Tinggal menunggu giliran. Demi Allah, kesesatan, kezaliman, kemungkaran, kebatilan, kejahatan, kekufuran, kedengkian, pasti akan kalah dan hancur binasa, cepat atau lambat. Hanifah An-Nablusi Al-Mawardi.